Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad. Baik, anak-anakku sekalian, kelas 5 SDIT Al-Karimah yang dimuliakan Allah. Insyaallah Ustaz akan jelaskan tentang salah satu kandungan surah At-Tin. Ya, mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, Ustaz langsung agar kita mendapatkan keberkahan, kita sama-sama untuk murojaah surah At-Tin. Yuk kita sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم. Nah, anak-anakku sekalian, silakan kalian baca tersendiri arti daripada surah At-Tin. Nah, apa itu surah At-Tin? Nah, surah At-Tin ini adalah menjelaskan tentang buah tin dan buah zaitun. Nah, buah tin dan buah zaitun ini merupakan ungkapan tentang Damaskus. Nah, Damaskus ini adalah tempat diutusnya Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian Baitul Maqdis ini adalah tempat diutusnya Nabi Isa alaihissalam. Nah, Bukit Sinai yaitu sebuah gunung atau bukit di tempat Allah, ya, tempat Allah berbicara langsung kepada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian negeri yang aman dalam ayat yang ketiga adalah negeri Mekah. Nah, ketahui bersama bahwa ya salah satu tempat yang tidak akan dimasuki oleh Dajjal ya itu adalah Mekah, Madinah. Nah, karena tempat yang aman. Kemudian selanjutnya kandungan surah At-Tin, kemudian yang keempat, manusia ini adalah makhluk yang paling baik, yang paling sempurna Allah ciptakan bentuknya. Nah, maka kita harus mensyukurinya. Selanjutnya adalah manusia akan berubah menjadi paling hina jika tidak mensyukuri atas nikmat Allah. Nah, wa in ta'uddu nikmatallah, kita harus bersyukur atas nikmat Allah ya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam adalah hanya orang yang berimanlah yang akan tetap menjadi manusia yang sempurna ya. Tentunya akan terhindar daripada kehinaan. Kemudian yang ayat ketujuh adalah Rasulullah sebagai uswatun hasanah, sebagai suri tauladan yang terbaik. Kemudian yang kedelapan, ayat kedelapan ini hanyalah Allah lah hakim yang paling adil. Ya. Baik, selanjutnya adalah implementasi surah At-Tin. Nah, apa yang kita bisa ambil dari surah At-Tin ini? Pertama adalah kita senantiasa untuk membaca Al-Quran setiap hari. Kemudian kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kemudian kita tahu bahwa Allah ciptakan kita ini sebagai manusia, sebaik-baik manusia ya, bentuk manusia yang paling sempurna, memiliki akal ya, makanya kita harus gunakan dengan sebaik-baiknya.
Kemudian kita senantiasa harus melaksanakan perintah Allah. Tentunya perintah Allah apa? Salat 5 waktu. Kemudian ya, salat-salat wajibnya, ya. Perintah Allah dalam Al-Qur'an jelas kita untuk selalu berbuat baik dengan siapapun. Kemudian menjauhi daripada larangannya, ya, sesuatu bukan hanya yang diharamkan, namun larangan-larangan. Ya, salah satu larangan kita meninggalkan sholat. Nah, selanjutnya adalah berbakti kepada kedua orang tua. Nah, ini kita wajib, ya, untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Nah, mumpung di masa pandemik Covid, nah ini kesempatan kalian di rumah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua dengan sebaik-baiknya, ya, membantu kebutuhan daripada orang tua di rumah, baik nyapu ataupun memasak dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya adalah berhati-hatilah dalam berbuat, karena Allah akan melihat setiap apa yang kita perbuat dan akan membalas dengan setimpal. Nah, ini kita harus senantiasa untuk berhati-hati karena kita selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita harus meyakini tentang hari kiamat, ya, hari pembalasan, dan tentunya ketika di hari kiamat nanti kita akan dihakimi Allah lah, hakim yang seadil-adilnya. Baik anak-anakku sekalian kelas 5 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini itu dari Ustadz. Sekian, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.